Bye bye. I love you. Good night. Matiin ya lampunya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indira. Saya adalah seorang dokter umum dan ibu dari satu anak balita. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang hal yang tampaknya sepele tapi sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu tidur. Kita akan ngobrol mulai dari manfaat tidur, efek yang terjadi jika anak tidak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas, rekomendasi jam tidur untuk anak dari para ahli, dan cara menerapkan kebiasaan tidur yang baik pada anak. Jadi stay tune dan tonton sampai habis ya. Tidur sangat esensial dalam kehidupan kita. Di saat tidurlah sel-sel dalam tubuh meregenerasi dan melakukan perbaikan fungsi-fungsinya. Untuk kesehatan, tidur sama pentingnya dengan aktivitas fisik yang cukup dan makan yang bergizi dan seimbang. Mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malamnya sudah terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan konsentrasi, atensi, fungsi kognitif yaitu fungsi kecerdasan, memperbaiki mood, memori, dan skill motorik. Untuk anak, tidur berperan jauh lebih penting lagi. Seperti yang sudah kita bahas di video kemarin, hormon pertumbuhan diproduksi saat anak tidur lelap dan pada pukul 11 hingga 2 malam. Makanya, anak paling lambat sudah harus tidur di pukul 9 malam. Kalau bisa anak tidur dari jam 7 atau jam 8 malam malah lebih baik lagi. Bayangkan jika anak tidur larut malam, apalagi udah lewat tengah malam, dan berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dia tidak akan mendapatkan hormon pertumbuhan yang cukup sehingga dia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kurang tidur pada anak juga merisiko menurunkan sistem imun, sehingga anak lebih mudah terpapar berbagai macam penyakit, termasuk penyakit infeksi dan alergi. Terjadi gangguan fungsi kognitif, fungsi kecerdasan tadi, penurunan memori, penurunan konsentrasi dan atensi, mood jadi tidak stabil. Kita kan udah sering lihat kalau anak kurang tidur, dia besoknya pasti cranky, lebih mudah tantrum, lebih mudah rewel. Ini jika berlangsung terus bisa meningkatkan resiko kecemasan dan depresi pada anak. Kurang tidur juga meningkatkan resiko anak menjadi obesitas, sehingga resiko untuk terjadi hipertensi dan diabetes yang akan kemudian berarah ke gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah meningkat. Pada remaja, kurang tidur juga meningkatkan resiko terpapar dengan obat-obatan terlarang, kecelakaan dan injuri dalam olahraga, dan kecelakaan lalu lintas. Sekarang pertanyaannya, berapa jam yang dianggap tidur yang cukup pada anak? Untuk bayi baru lahir hingga umur 3 bulan, biasanya memang belum bisa membedakan antara siang dan malam. Mereka akan tidur, kemudian bangun saat lapar, sekitar 1-2 jam, kemudian tidur lagi. Dan itu normal. Setelah umur 3 bulan, biasanya bayi sudah mulai beradaptasi dan kita bisa mengatur jam tidurnya. Usia 4 hingga 12 bulan, rekomendasinya adalah 12-16 jam per hari. Umur 1-2 tahun, 11-14 jam per hari. 3-5 tahun, 10 hingga 13 jam per hari. Pada anak usia sekolah 6-12 tahun, 9-12 jam per hari. Dan pada remaja rekomendasinya 8-10 jam per hari. Ini termasuk waktu tidur siang. Jadi tidur siang bervariasi antara anak. Biasanya anak usia sekolah udah nggak tidur siang lagi dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa di siang hari mereka diberikan waktu istirahat, quiet time istilahnya. Tapi kalau memang mereka masih mau tidur siang ya nggak masalah, asal tidur malamnya cukup. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kebiasaan tidur yang baik agar anak mendapat tidur yang cukup dan berkualitas? Apalagi jika udah terlanjur berantakan nih jam tidurnya. Gak masalah teman-teman, semua bisa diatur. Anak-anak itu pintar sekali dan mereka mudah beradaptasi dengan kebiasaan baru, asal kita tegas dan konsisten. Jadi aturan pertamanya adalah harus tegas dan konsisten dan sepakat semua penghuni rumah. Ya orang tua, misalnya tinggal sama kakek nenek atau ada pengasuh, semua harus seia sekata. Nah, kita tentukan rutinitas yang cocok untuk keluarga kita masing-masing. Misalnya jam 6 sore anak udah makan, lalu setengah 7 mandi, sikat gigi, pakai piyama, baca buku atau dongeng, lalu
baca doa atau nyanyi Nina Bobo. Udah? Panda udah sikat gigi? Oke. Sea is deep, they rock and rock and rock to sleep. The end. Sayang mami. Mami. Sayang mami. Sini. Bye bye. I love you. Good night. Matiin ya nontonnya. Jadi lakukan hal yang sama tersebut setiap hari di jam yang sama. Dan 2 jam sebelum tidur kita sudah mematikan semua peralatan elektronik di rumah. Kenapa? Kita sudah bahas di video kemarin efek dari blue light atau sinar biru yang dikeluarkan media elektronik terhadap anak. Selain itu, kalau bisa jangan ada TV, komputer, atau gadget apapun di kamar tidur. Lalu hindari memberikan anak makanan atau minuman yang mengandung kafein. Yang mengandung kafein ini bukan kopi aja. Ada teh, coklat, dan minuman bersoda. Jadi sore-sore jangan kasih anak itu. Kalau bisa jangan kasih sama sekali, tapi kan susah ya. Sekali-sekali boleh lah, nggak masalah. Jika kita konsisten dan tegas melakukan rutinitas tersebut, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 minggu, anak akan sudah beradaptasi dengan kebiasaan barunya. Jadi, anak-anak kita bisa mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas serta mendapatkan manfaat dari tidur tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oke teman-teman, itu dulu sharing di video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika belum, juga share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi semoga bermanfaat, jangan lupa ambil baik-baiknya aja ya. Sampai jumpa.